Tahukah kamu bahwa pembunuhan pertama di dunia berawal dari sebuah kurban yang ditolak? Bayangkan hidup di masa ketika bumi masih muda, hanya ada Adam dan Hawa, orang tua pertama umat manusia, bersama dua putra mereka, Qabil dan Habil. Sebuah perintah sederhana dari Allah untuk berkurban membawa mereka pada takdir yang tak terduga. Satu kurban diterima dengan api dari langit, sementara yang lain ditolak tanpa ampun. Dari iri hati yang membara, sebuah pembunuhan pertama terjadi, menggetarkan hati Adam dan Hawa dan meninggalkan noda abadi di sejarah manusia. Tapi, apa yang membuat Qabil nekat menghabisi Habil, saudaranya sendiri? Dan mengapa Allah mengirim seekor gagak untuk mengajarkan pelaku dosa itu sebuah rahasia besar? Kisah dari Al-Quran ini akan membukakan mata kita pada kebenaran yang tersembunyi di balik tragedi pertama di bumi. Tetap bersama kami untuk mengungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1, awal kehidupan dan perintah kurban. Di masa awal penciptaan manusia, bumi masih sunyi, hanya dihuni oleh keluarga pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam, Hawa, dan anak-anak mereka. Di antara anak-anak mereka, dua putra menjadi sorotan dalam kisah yang abadi ini, Habil dan Qabil. Mereka lahir dari rahim yang sama, dibesarkan di bawah naungan kasih sayang orang tua pertama, dan hidup di dunia yang masih murni, belum ternoda oleh dosa-dosa besar yang kelak akan mengisi sejarah manusia. Namun, di balik kesederhanaan kehidupan mereka, Allah telah menyiapkan ujian yang akan mengungkap hakikat hati manusia. Habil dan Qabil memiliki sifat yang berbeda sejak awal. Habil adalah sosok yang lembut, penuh ketakwaan, dan selalu berusaha mencari ridha Allah dalam setiap langkahnya. Ia dikenal sebagai penggembala yang rajin merawat ternaknya, memastikan hewan-hewannya sehat dan kuat, bukan karena keserakahan, tetapi karena ia memahami bahwa segala yang ada di bumi adalah titipan Allah. Qabil, di sisi lain, adalah seorang petani yang bekerja keras mengolah tanah. Namun, dalam hatinya tersimpan benih-benih keangkuhan dan ketidakpuasan yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Suatu hari Allah memberikan perintah kepada kedua bersaudara ini untuk mempersembahkan kurban. Perintah ini bukan sekadar ritual, tetapi ujian keikhlasan dan ketaatan. Dalam tradisi Islam, kurban adalah simbol pengorbanan seorang hamba kepada penciptanya, tanda bahwa ia rela melepaskan sesuatu yang berharga demi menunjukkan cinta dan kepatuhan kepada Allah. Al-Quran tidak merinci bagaimana perintah ini sampai kepada mereka, tetapi jelas bahwa Habil dan Qabil memahami apa yang harus mereka lakukan. Habil mempersiapkan kurbannya dengan penuh kesungguhan. Ia berjalan di antara kawanan ternaknya, mengamati setiap hewan dengan teliti. Matanya tertuju pada seekor domba yang paling sehat, bulunya bersih, tubuhnya kuat, dan langkahnya penuh tenaga. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku akan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, karena Dia layak mendapatkan segala yang indah dan sempurna." Dengan tangan penuh hormat, ia menyembelih domba itu, menata kurbannya di atas sebuah batu besar, lalu berdoa agar Allah menerima pengorbanannya. Keikhlasan Habil terpancar dari setiap gerakannya. Ia tidak mengharapkan pujian dari siapapun, hanya ridha dari Tuhan semesta alam. Qabil, sebaliknya, mendekati perintah ini dengan sikap yang berbeda. Ia pergi ke ladangnya, tempat ia biasa menuai hasil bumi. Di sana ia mengumpulkan beberapa gandum dan buah-buahan yang sudah layu, yang tidak lagi segar atau bernilai tinggi. Dalam pikirannya ia mungkin berargumen, "Ini sudah cukup. Mengapa harus memberikan yang terbaik? Bukankah Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari kita?" Ia tidak memahami bahwa kurban bukan tentang apa yang Allah butuhkan, melainkan tentang apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Dengan langkah yang tergesa dan hati yang penuh keraguan, Qabil meletakkan kurbannya di tempat yang sama, namun tanpa semangat atau harapan yang tulus. Hari itu, kedua kurban diletakkan di hadapan Allah. Langit terbentang luas di atas mereka, dan angin berhembus pelan, seolah menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Dalam tradisi yang diceritakan oleh para ulama, tanda penerimaan kurban akan tampak jelas bagi keduanya. Habil menunduk dalam doa, sementara Qabil berdiri dengan tatapan penuh antisipasi. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi.
api turun dari langit, menyambar kurban Habil, membakarnya hingga habis, sebagai tanda bahwa Allah menerima pengorbanannya. Kurban Qabil, bagaimanapun, tetap utuh, tidak tersentuh, sebuah penolakan yang jelas dari Allah. Qabil menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Hatinya yang sudah dipenuhi keraguan kini mulai terbakar oleh iri hati. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kurban saudaranya diterima sementara miliknya ditolak. Mengapa Habil? Apa yang membuatnya lebih baik dariku, pikirnya. Ia tidak menyadari bahwa perbedaan itu bukan pada apa yang mereka persembahkan, tetapi pada keikhlasan dan ketakwaan yang menyertai pengorbanan mereka. Disinilah benih dosa besar mulai bertunas, menanti waktu untuk meledak menjadi tindakan yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Bagian 2. Iri hati dan ancaman pembunuhan. Setelah peristiwa kurban, suasana di antara kedua bersaudara itu berubah drastis. Habil kembali ke ternaknya dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak membanggakan dirinya atas penerimaan kurbannya, tetapi justru semakin merendahkan hati di hadapan Allah. Baginya, keberhasilan itu adalah anugerah, bukan alasan untuk sombong. Ia melanjutkan hari-harinya dengan damai, merawat domba-dombanya di padang rumput yang hijau, sambil bersenandung memuji kebesaran Allah. Qabil, di sisi lain, tidak bisa meluputkan pikirannya dari apa yang baru saja terjadi. Setiap kali ia melihat ladangnya, ia teringat pada kurban yang ditolak. Bayangan api yang membakar kurban Habil terus menghantui pikirannya, seperti pisau yang menusuk-nusuk egonya. Ia mulai membenci Habil, bukan karena Habil telah berbuat salah kepadanya, tetapi karena keberhasilan Habil menjadi cermin yang memperlihatkan kekurangan dalam dirinya sendiri. Namun, alih-alih introspeksi, Qabil memilih menyalahkan Habil malam. Demi malam, Qabil duduk sendirian di bawah langit yang gelap, bergulat dengan pikiran-pikirannya. Setan, musuh abadi manusia, melihat celah dalam hati Qabil. Ia berbisik dengan suara halus namun penuh racun, "Habil telah merendahkanmu. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia lebih baik darimu. Jika ia tidak ada, tidak akan ada lagi yang membandingkanmu dengannya." Bisikan itu semakin kuat, menggerogoti akal sehat Qabil, hingga ia tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebencian yang membutakan. Pada suatu sore yang cerah, Qabil mendatangi Habil di padang rumput. Wajahnya penuh amarah, matanya memancarkan dendam yang telah lama terpendam. Habil, yang sedang memberi makan ternaknya, menoleh dengan tenang. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tetap menyapa saudaranya dengan lembut. "Ada apa, Qabil? Mengapa wajahmu seperti itu?" Namun Qabil tidak menjawab dengan kata-kata ramah. Dengan nada penuh ancaman ia berkata, "Aku akan membunuhmu, Habil. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup setelah apa yang terjadi." Habil terkejut mendengar ancaman itu, tetapi ia tidak membalas dengan kemarahan. Dengan suara yang tenang, namun tegas ia menjawab, "Jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalasmu dengan hal yang sama. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Biarlah dosamu dan dosa sebelumnya kau tanggung sendiri, sehingga kau menjadi penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang zalim." Al-Maidah 5:28-29. Kata-kata Habil penuh dengan kebijaksanaan dan keimanan, mencerminkan hati yang bersih dan jiwa yang tunduk kepada Allah. Namun, jawaban Habil justru semakin memicu amarah Qabil. Ia merasa dipermalukan oleh sikap tenang saudaranya, seolah Habil sedang menunjukkan bahwa ia lebih mulia. Padahal, Habil hanya berusaha menyelamatkan Qabil dari dosa besar yang akan ia lakukan. Qabil mengepalkan tangannya, napasnya memburu, dan pikirannya kini sepenuhnya dikuasai oleh nafsu untuk menghancurkan. Ia tidak lagi mendengar suara hati nuraninya yang mencoba menahannya. Ia hanya mendengar bisikan setan yang mendorongnya ke jurang kehancuran. Hari itu berlalu dengan ketegangan yang tak terucapkan. Habil kembali ke rumah dengan hati yang berat, berdoa agar Allah melindungi saudaranya dari kejahatan yang ia rencanakan. Qabil sementara itu menyusun rencana dalam diam. Ia tidak tahu bahwa tindakan yang akan ia lakukan tidak hanya akan mengakhiri hidup Habil, tetapi juga menorehkan noda pertama dalam sejarah manusia. Noda yang akan menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Bagian 3. Pembunuhan dan kebingungan Qabil.
Pagi itu bumi tampak damai seperti biasa. Matahari terbit dengan lembut, menyinari padang rumput tempat Habil biasa menggembalakan ternaknya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput segar. Namun di balik ketenangan alam, sebuah tragedi besar sedang menanti. Qabil telah memutuskan untuk melaksanakan niat jahatnya. Dengan hati yang telah dikuasai oleh iri hati dan amarah, ia mengikuti Habil ke padang rumput, membawa niat yang kelam. Habil seperti biasa sedang bekerja dengan penuh ketenangan. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya diawasi oleh Qabil yang bersembunyi di balik semak-semak. Qabil memegang sebuah batu besar di tangannya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena dorongan nafsu yang tak terkendali. Ia mendekati Habil dari belakang. Langkahnya pelan namun pasti. Habil yang merasakan sesuatu berbalik dan melihat saudaranya. Matanya penuh pertanyaan, tetapi sebelum ia sempat berkata apapun, Qabil mengangkat batu itu tinggi-tinggi dan memukulkannya ke kepala Habil. Dalam sekejap, Habil tersungkur ke tanah. Darah mengalir dari lukanya, membasahi rumput yang tadinya hijau. Napasnya terhenti dan tubuhnya menjadi dingin. Qabil berdiri di atas jasad saudaranya, tangannya masih gemetar memegang batu yang kini berlumur darah. Namun, alih-alih merasa puas, ia diliputi oleh kebingungan dan ketakutan. Apa yang telah kulakukan, pikirnya. Ia menatap tangannya, lalu ke tubuh Habil yang tak lagi bergerak. Rasa iri yang membakar hatinya tiba-tiba padam, digantikan oleh kekosongan yang mengerikan. Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia berdiri di sana, di tengah padang rumput yang sunyi, dengan jasad Habil di depannya. Angin yang tadi terasa lembut kini seperti berbisik, mengejek kebodohannya. Ia mencoba berpikir, tetapi pikirannya kacau. Ia tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi setelah pembunuhan itu. Dalam benaknya membunuh Habil akan menghapus rasa rendah dirinya, tetapi kini ia justru merasa lebih kecil dari sebelumnya. Saat itulah Allah dengan rahmatnya yang tak pernah putus mengirimkan pelajaran kepada Qabil. Seekor burung gagak terbang mendekat, membawa tubuh burung lain yang telah mati. Dengan cakarnya, gagak itu mulai menggali tanah, membuat lubang kecil, lalu meletakkan tubuh burung yang mati itu ke dalamnya dan menutupnya kembali dengan tanah. Qabil menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Ia tersadar bahwa bahkan seekor burung pun tahu apa yang harus dilakukan dengan yang telah mati. Sementara ia, manusia pertama yang melakukan pembunuhan, berdiri dalam kebingungan. Dengan suara yang penuh penyesalan, Qabil berkata, "Aduhai, alangkah lemahnya aku. Mengapa aku tidak mampu seperti burung gagak ini menguburkan jasad saudaraku?" Al-Maidah 5:3-1. Ia mengambil alat sederhana dari kayu dan mulai menggali tanah, meniru apa yang dilakukan gagak. Ia menguburkan tubuh Habil dengan tangan yang masih gemetar. Setiap gerakan penuh dengan rasa bersalah yang kini mulai menghantamnya. Ketika tanah akhirnya menutupi tubuh Habil, Qabil duduk di samping kuburan itu, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan saudaranya, dan lebih dari itu ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam dosa yang tak termaafkan. Bagian 4. Penutup. Pelajaran, motivasi, hikmah, dan doa. Kisah Qabil dan Habil berakhir dengan tragis, tetapi tidak tanpa makna. Al-Quran menceritakan peristiwa ini bukan sekadar untuk mengisahkan pembunuhan pertama, tetapi untuk memberikan pelajaran abadi bagi umat manusia. Setelah Qabil menguburkan Habil, Allah menyampaikan firman-Nya dalam surah Al-Maidah 5:32. Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa menyelamatkan nyawa seseorang, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kehidupan adalah anugerah suci yang harus dijaga. Dan setiap tindakan kekerasan memiliki dampak yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Motivasi. Kisah ini mengajak kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan iri hati yang bisa merusak kehidupan kita dan orang lain. Habil menunjukkan bahwa keikhlasan dan ketakwaan
adalah jalan menuju keberkahan, sementara Qabil mengingatkan kita bahwa mengikuti bisikan setan hanya akan membawa penyesalan. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang untuk menanam kebaikan, bukan kebencian. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk memilih jalan Habil alih-alih jalan Qabil. Hikmah. Ada banyak hikmah dalam kisah ini. Pertama, keikhlasan adalah kunci penerimaan amal. Habil diterima karena hatinya tulus, sementara Qabil ditolak karena kurangnya keikhlasan. Kedua, iri hati adalah api yang membakar diri sendiri sebelum orang lain. Ketiga, setiap dosa besar dimulai dari langkah kecil. Qabil tidak langsung membunuh, tetapi membiarkan iri hati tumbuh hingga tak terkendali. Keempat, Allah selalu memberikan pelajaran bahkan kepada pelaku dosa, seperti saat Ia mengirimkan gagak untuk mengajari Qabil. Doa, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lindungilah kami dari sifat iri hati dan amarah yang membutakan. Jadikan hati kami seperti hati Habil, penuh keikhlasan dan ketakwaan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkan kami dari bisikan setan yang menyesatkan. Berikan kami kekuatan untuk menjaga kehidupan dan menebar kebaikan di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Qabil dan Habil tetap relevan hingga hari ini, mengingatkan kita bahwa pilihan ada di tangan kita, antara menjadi hamba yang ikhlas atau hamba yang dikuasai nafsu. Semoga kita selalu memilih jalan yang diridai Allah. Pernyataan. Semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.